tapi Borneo kemarin bisa menang, jadi alhamdulillah banget. Sekaligus membuat Persib nyaman di pucuk klasmen, dan kita akan siap-siap menyaksikan Persib meraih back-to-back champions. Well, mari kita bahas pertandingan terakhir laga antara Dewa United melawan Borneo FC yang secara mengejutkan dimenangkan oleh Borneo. Kenapa mengejutkan? Karena di atas kertas Borneo lagi dalam tren yang negatif, berbanding terbalik dengan Dewa yang lagi on fire. Ditambah Borneo belum bisa memainkan pemain-pemain terbaiknya di laga kemarin. Jadi hasil 1-0 ini benar-benar di luar dugaan. Walaupun ya di sepak bola semua hal bisa terjadi ya. Gol cepat Keherose di menit ketiga benar-benar membuat perbedaan di laga ini. Karena kita tahu kemarin Borneo lebih banyak bermain bertahan alias bermain reaktif. Ini sedikit tidak biasa ya, karena di beberapa musim sebelumnya, khususnya ketika dipegang oleh coach Peter Wijstra, Borneo kan identik dengan tim yang menguasai pertandingan, menguasai bola sampai 60-70%. Kemarin Borneo hanya menguasai bola sebanyak 30%. Tapi, nah ini tapinya adalah, kalau kalian ingat atau yang sempat nonton di video previewku sebelumnya, ada dua hal yang bisa dilakukan Borneo untuk membalikan keadaan, at least untuk memenangkan pertandingan atau mungkin menahan imbang. Yang pertama, mengangkat moral pemain. Yang kedua, mengubah pola permainan dari 3 back menjadi 4 back yang dikuasai oleh pemain-pemain Borneo saat ini. Dan yang aku nggak expect sama sekali, di masa persiapan yang hanya 3 hari, itu pun kepotong sama perjalanan ya, perjalanan dari Bali ke Bogor, Borneo melakukan dua-duanya. Yang pertama, Joaquin Gomez mengubah pakem 3-5-2 menjadi 4-3-3. Ini adalah formasi kesukaan para pemain. Dan benar saja, walaupun kemarin Borneo banyak ditekan, tapi karena sudah terbiasa dengan jenis formasinya, mereka jadi tahu harus bergerak kemana. Dan kita lihat sama-sama para pemain lebih nyaman bermain dengan formasi 4-3-3. Ini perubahan yang gak disangka-sangka ya, karena sejak awal kan Joaquin Gomez sangat kukuh untuk memainkan formasi 3 back. Yang kita tahu hasilnya adalah permainan Borneo menjadi tidak terbentuk. Ya ini banyak ya faktornya ya. Yang pertama adalah formasi 3-5-2 itu bukan formasi yang jelek. Dan bahkan gak ada formasi yang jelek sih di sepak bola itu, karena banyak instrumen yang mempengaruhi ya. Tapi kenapa gak cocok di Borneo, atau setidaknya belum cocok sampai saat ini, karena karakteristik formasi 3 back ini itu kalau pas itu jago banget timnya. Tapi kalau enggak ya hancur. Berbeda dengan formasi 4 back yang lebih mengedepankan keseimbangan, formasi 3-5-2 ini lebih kompleks. Jadi tanpa pemain-pemain yang tepat itu bakal susah. Tapi kalau dapat pemain-pemain, harusnya minimal 22 pemain yang bisa memainkan pakem ini dengan sangat clear, tim itu akan jadi sangat kuat. Kita pernah tahu ketika Juventus menguasai Serie A dengan formasi 3-5-2 yang tengahnya ada Pirlo, Marchisio dan Pogba itu. Lalu Chelsea di zaman Conte juga pernah juara dengan formasi itu. Jadi ya formasi 3-5-2 itu bukan formasi yang buruk pada dasarnya. Tapi itu tadi, pemain Borneo komposisinya disusun untuk memenuhi skema 4 back dari pelatih-pelatih sebelumnya. Jadi ketika masuk ke formasi 3 back tanpa pramusim, tanpa persiapan panjang, ya kacau, pasti kacau. Plus Borneo musim ini tidak punya playmaker yang handal. Bergi sering melebar, sering delay. Kenzo juga belum memberi dampak signifikan. Iksan dia punya visi, tapi fisiknya masih sering kedodoran. Beberapa faktor inilah yang membuat pakem 3-5-2 khasnya Joaquin Gomez ini belum berjalan untuk Borneo. Lalu yang kedua, Borneo atau manajemen lah. Aku menyebutnya ini kerja manajemen karena yang ku dengar bukan cuma tim pelatih yang membuat evaluasi sebelum laga melawan Dewa kemarin. Ini adalah pekerjaan manajemen dan direksi. Mereka membuat, dan tim pelatih ya terutama, mereka berdiskusi, membuat keputusan yang tepat setidaknya untuk laga kemarin. Dan mentalitas pemain kemarin bagus banget.
nggak mudah bagi tim yang biasa menyerang, bagi tim yang biasa menguasai bola, terus tiba-tiba diserang habis-habisan. Dan kita lihat nggak ada pemain yang panikan, semuanya tenang, semuanya on position. Lini pertahanannya wah gokil kemarin ya, Furtado, Christoph, dan Nadeo terutama main bagus banget kemarin. Aku nggak tahu treatment apa yang dilakukan oleh manajemen, tapi harusnya dengan pola ini, dengan pola untuk membuat mentalitas pemain jadi naik lagi ini, 7 laga tersisa Borneo nanti bisa lebih baik lah, bisa lebih menggembirakan. Jangan kebanyakan loss lagi. Pada akhirnya kita semua happy karena sebelum jeda internasional Borneo menang lagi, mengalahkan tim yang sangat perkasa musim ini, Dewa United, yang bahkan Persib, Persija, PSM, Arema, Persebaya itu keok semua di tangan Dewa. Tapi Borneo kemarin bisa menang, jadi alhamdulillah banget. Sekaligus membuat Persib nyaman di pojok klasemen, dan kita akan siap-siap menyaksikan Persib meraih back-to-back champions. Secara statistik, kemarin Borneo hanya minus di penguasaan bola saja, yaitu 30% berbanding 70% milik Dewa United. Tapi total tembakannya ada 11. Sementara saat melawan Biak kemarin hanya mampu buat 9. Dalam posisi Borneo menguasai bola. Artinya di pertandingan kemarin Borneo sangat efektif memanfaatkan momen mereka pegang bola. Lalu dari 11 tembakan yang tepat ke gawang atau tepat sasaran itu 5. Jadi ada 6 yang miss ya. Sementara di pertandingan sebelumnya tidak ada yang mengarah ke gawang. Ini kemajuan yang luar biasa. Lalu dari sisi peluang, walaupun dengan bola 30%, Borneo mampu membuat 8 peluang. Dibandingkan kemarin, ada 5 peluang saja saat tim menguasai bola. Jadi ini adalah 2 pertandingan yang agak unik untuk dibandingkan. Tapi jelas ini adalah sebuah kemajuan. Mudah-mudahan di pertandingan-pertandingan selanjutnya, pakem dan mentalitas yang terjadi di laga melawan Dewa kemarin bisa terjaga.